semua, kembali ke teman saya Ulan Bulidina. Kali ini kita akan belajar mengenai VLAN dan trunking. Langsung saja materi yang pertama, yaitu konsep VLAN. VLAN adalah Virtual Protocol Area Network. Perhatikan pada gambar yang sudah tersedia. Misalkan terdapat sebuah ruangan yang kemudian terbagi menjadi beberapa divisi. Kita anggap saja yang paling atas adalah divisi engineer, untuk yang tengah adalah programming, yang paling bawah adalah marketing. Kemudian untuk engineer katakanlah memiliki finance 10, untuk programming 20, dan marketing memiliki 30. Kemudian masing-masing VLAN memiliki IP. Untuk engineer IP-nya adalah 10.0/24, untuk programming IP-nya adalah 20.0/24. Terakhir marketing IP-nya adalah 30.0/24. Masing-masing divisi memiliki network yang berbeda. Nah, nanti masing-masing divisi akan tersambung dengan switch. Kemudian misalkan bandwidth yang dibutuhkan engineer adalah 10 MB, untuk programming 20 MB, dan marketing adalah 30 MB. Nah, disinilah VLAN dibutuhkan karena untuk manajemen jaringan. Selain itu, VLAN juga berfungsi untuk memecah broadcast domain, yaitu untuk mengirimkan paket ARP ke setiap device yang tersambung. Misalkan PC 1 akan mengirimkan paket ke PC 2, dan maka nanti PC 1 akan mengirimkan melalui switch. Kemudian switch akan mengirim ke PC 2 dan PC. Nah, dalam kasus ini nantinya switch tidak akan mengirim ke divisi lain karena VLAN telah memecah broadcast domainnya. Masuk materi yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN. Saya sudah siapkan topologi. Di sini terdapat 6 PC yang tersambung dengan switch dengan menggunakan kabel autometri. Untuk IP network juga sudah saya tuliskan. Di sisi sebelah kiri kita menggunakan 10.0, dan untuk di sebelah kanan IP-nya adalah 20.0. Kemudian kita akan mengkelompokkan PC-PC tersebut. Di sini klik tombol persegi panjang ini, nanti kalian tinggal milih mau yang mana, terserah kalian aja. Lalu taruh di sini di masing-masing PC. Ketahui VLAN rank dari 1 hingga 496. Kita buat catatan, maka di sini untuk kelompok sebelah kiri saya gunakan VLAN 10, dan sebelah kanan VLAN 20. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di IP masing-masingnya. Untuk PC 1 IP-nya 10.1, PC 2 10.2, PC 3 10.3, PC 4 20.1, PC 5 20.2, PC 6 20.3. Nah, jika sudah, kita cek koneksinya. Dan terakhir PC 3 dan PC 4. Maka di sini akan memberikan keterangan VLAN karena kedua PC berbeda network. Nah, maka kita bisa konfigurasi pada switch enable config, kemudian ke global mode. Setelah masuk, kita coba untuk membuat VLAN dengan VLAN 10. VLAN 10 berikan nama untuk VLAN tersebut, nama programming. Jika sudah, kita bisa cek menggunakan, kita exit dulu, exit do show VLAN brief. Perhatikan bahwa saat ini sudah ada VLAN 10, namun perlu diketahui bahwa secara default semua port switch ini menggunakan VLAN 1, sedangkan untuk VLAN mencantumkan port-port yang mana yang bergabung ke VLAN 10. Nah, kita akan membuat interface FA01, FA02, dan FA03 yang bergabung ke VLAN 10. Langsung saja kita konfigurasikan. Di sini bisa masuk ke FA1 terlebih dahulu. Kemudian ketikkan switch port
Without access VLAN 10. Kita cek dengan do show VLAN brief. Maka FA1 sudah masuk ke VLAN 10. Selanjutnya kita akan memasukkan FA2 dan FA3. Maka untuk port 1 dan port 2 dan 3 menggunakan VLAN 10. Kita bisa membuat VLAN 20 dan masukkan port dari 4 hingga ke 6 dalam VLAN 20. Kita tuliskan VLAN 20 marketing Jika VLAN 20 sudah terbuat, kita masukkan FA4 hingga 5 dengan menggunakan interface rank. Ketikkan saja interface rank. FA0/4-6. Jika sudah terkonfigurasi semua, di sini cek do show VLAN brief. Nah, di sini terdapat VLAN 20, tercantum juga port mana saja yang menggunakan VLAN 20. Kemudian kita bisa melihat bagaimana ARP tabelnya. Namun sebelum itu kita bisa hapus ARP terlebih dahulu karena sebelumnya kita telah mencoba tes PC1 menang. Nah, di sini sudah terhapus semua. Kita pada switch juga kita hapus ARP-nya. Pada switch juga kita hapus di sini. Setelah masuk ke mode FreeRes, kita masukkan komen. Kemudian untuk memastikan kita bisa cek show MAC address table. Nah, di sini sudah tidak ada. Kita klik menu simulation, lalu kirim paket dari PC1 ke PC2. Maka di sini terdapat keterangan ARP-nya. Kita lihat berikutnya. Kemudian di sini PC1 akan mengirim paket ke switch, lalu dari switch akan mengirim ke PC2 dan PC3. Namun switch tidak akan mengirim paket ke switch 4. PC4 ataupun 5 ataupun 6 karena mereka sudah berbeda network dan VLAN sudah memecah broadcast domainnya. Masuk materi yang ketiga adalah trunk. Trunk berfungsi untuk menghubungkan antar switch, artinya mengizinkan beberapa VLAN untuk berkomunikasi melalui satu jalur. Perhatikan pada topologinya di sini saya telah menambahkan satu ruangan yang berisi perangkat jaringan yang sama persis seperti sebelumnya. Konfigurasi juga sama persis, namun untuk IP-nya di sini saya berikan rank dari 10.4 hingga 10.6 dan juga 20.4 hingga 20.6. Nah, di sini saya tidak perlihatkan karena saya anggap kalian sudah bisa membuatnya sendiri. Namun di sini perlu diperhatikan antar switch setelah saya sambungkan dengan ground automatically. Jadi langsung saja kita konfigurasikan agar VLAN terhubung baik dari ruang 1 maupun ruang 2. Kita buka switch, kemudian masuk global mode. Jika
Jika perhatikan switch 1 terhubung dengan switch 2 dengan menggunakan interface FA07. Maka kita akan masukkan ke port FA07. Kemudian kita berikan komen switch port mode terang. Maka di sini akan muncul pemberitahuan bahwa FA07 sudah masuk ke mode terang tersebut. Kemudian kita bisa cek dengan komen show INT terang. Bisa diperhatikan di sini untuk FA07 statusnya terangking. Selanjutnya kita juga bisa cek switch 2 show INT terang. Di sini statusnya juga sudah terangking. Selanjutnya kita bisa tes koneksi antar misalkan dari PC1 menuju ke PC4. Dapat keterangan successful, artinya telah berhasil melakukan konfigurasi trunking ini. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana proses ARP tabler. Juga seperti biasa, klik simulation. Coba kirim paket PC2 ke PC8. Kita klik menu selanjutnya. Nah, di sini PC2 akan mengirim paket ke switch. Lalu dari switch ia akan melakukan broadcast yaitu ke PC1 dan PC3 dan ke switch 2. Di materi yang keempat yaitu allowed trunking. Buka switch 1 CLI enable config. Terus kita show INT terang. Jadi kita cek pada interface terang. Di sini terdapat. Jadi kita cek pada interface terang. Terang artinya adalah terang berapa saja yang diizinkan untuk melewati interface FA07. Secara default yang dapat diizinkan adalah 1 hingga 105. Kemudian terdapat di allow unactive management domain. Ini artinya adalah VLAN yang telah mencoba untuk melewati FA7. Sekarang kita akan coba untuk mengubah VLAN yang diizinkan adalah 10 hingga 20. Pada mode global masuk ke interface FA7. Selanjutnya switch port terang allowed VLAN 10,20. Kita exit dulu, cek interface show INT terang. Perhatikan VLAN trunking sudah berubah. Materi yang kelima adalah trunking pada MLS. Saya telah membuat satu ruangan lagi yang isinya juga sama persis seperti sebelumnya. Untuk switch juga sudah terkonfigurasi VLAN dan saya juga sudah menambahkan multilayer. Kita buka switch 3, masuk INT FA08. Kemudian switch port mode terang. Kemudian show INT terang. Perhatikan interface 8 sudah kita terang. Selanjutnya pada multilayer. Kemudian masuk ke interface yang tersambung ke switch 3 INT FA07. Berikan komen yang untuk terangnya yakni switch port
mode terang. Di sini akan memberikan pemberitahuan komen rated. Artinya kita tidak dapat melakukan konfigurasi terang di interface ini. Untuk switch MLS support kedua jenis tersebut, sedangkan switch 1, 2, 3 hanyalah support 1 key. Oleh karena itu, ketika kita melakukan trunking pada switch 3, ia akan langsung menggunakan trunking dengan protokol lain. Namun jika switch 3 dihubungkan ke switch MLS, ia akan kebingungan karena switch MLS sudah mengharapkan protokol opsinya ISL, namun ternyata switch 3 tidak support tersebut. Maka dari itu bisa melakukan konfigurasi encapsulation pada switch MLS. Di sini kalian bisa masukkan perintah switch port terang encapsulation. Masukkan perintah konfigurasi terang yaitu switch port kode terang. Nah, di sini tidak dicek lagi, di sini cek lagi to show INT terang. Materi yang keenam yaitu Dynamic Trunking Protocol. Perhatikan pada tabel ini, dari semuanya kita telah belajar mengenai mode terang dan juga akses sendiri merujuk pada end device, sedangkan terang merujuk pada switch. Nah, kita akan mencoba untuk mode dynamic terang protokol yang terdiri dari dynamic auto dan dynamic disable. Jika diperhatikan, ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto akan menjadi mode akses. Jika dynamic auto bertemu dengan dynamic disable, maka hasilnya akan menjadi mode terang. Begitu juga dengan dynamic auto, jika bertemu dengan mode terang, maka koneksinya akan tetap menjadi mode terang. Sedangkan yang terakhir, ketika dynamic auto bertemu dengan mode akses, koneksi akan menjadi mode akses. Sebagai contoh, di sini terdapat dua switch yang terhubung dengan kabel. Misalkan switch 1 dikonfigurasikan dengan dynamic auto, kemudian switch 2 dikonfigurasikan dengan dynamic disable. Dalam situasi ini kedua switch akan bernegosiasi dan hasilnya koneksi kabel antara keduanya akan menjadi mode terang. Dapat disimpulkan untuk dynamic auto sifatnya adalah menunggu, sedangkan dynamic disable sifatnya mengajak. Kemudian untuk mode terang dan akses sifatnya memaksa. Misalkan switch 1 dikonfigurasikan dengan dynamic auto, lalu switch 2 dikonfigurasikan terang switch 1 yang sifatnya menunggu, maka dipaksa switch 2 untuk koneksinya berubah menjadi terang. Materi yang ketujuh yaitu konfigurasi dynamic trunking protocol. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah switch yang terhubung dengan kabel automatically. Sebelum melakukan konfigurasi, kita bisa cek terlebih dahulu mode yang digunakan oleh masing-masing switch. Kita buka pada tampilan CLI pada switch 4 dan masuk ke mode privilege. Isikan komen show INT FA0/1, kemudian switch port, masukkan perintah show interface FA01 switch port. Perhatikan pada baris administratif, mode, dan operasional mode. Jadi administratif adalah mode yang akan kita konfigurasikan, sedangkan operasional adalah hasil atau mode yang dijalankannya. Nah, by default untuk administratif menggunakan dynamic auto karena sudah dipastikan switch 50 defaultnya menggunakan dynamic auto. Maka untuk operasional hasilnya akan menjadi mode akses. Kalian bisa cek
sendiri, maka di sini saya akan langsung konfigurasi di switch 4. Di sini switch 4 akan berubah menjadi dynamic disable, masuk ke dalam interface yang terhubung dengan switch 5, yaitu FA01. Interface FA01. Untuk mengecek kita bisa exit show interface FA01 switch port. Perhatikan pada bagian administratif telah berubah menjadi dynamic disable, maka untuk bagian operasional pun berubah menjadi terang karena switch 5 masih menggunakan dynamic auto yang sifatnya adalah menunggu. Materi yang ke-8 yaitu untarget dan target. Klik menu simulation untuk mempermudah penjelasan mengenai untag dan tag. Pada Cisco kita bisa menggunakan metode simulation kirim paket PC 11 ke 17. Setelah mengirim paket dari PC 11 ke 17, kita klik bagian ini hingga pada bagian switch mengirimkan. Kita klik lagi ke switch lain. Di sini kita bisa klik pada ARP table. Ini terdapat keterangan .ig yang mana ia disebut dengan tag, sedangkan untag jika paket ARP-nya tidak terdapat dot. Materi yang terakhir, konsep native VLAN. Native adalah paket yang tidak perlu di-tag, bisa kita lihat pada switch 1 setelah memberikan komen. So di sini dapat perhatikan ada yang namanya native VLAN dan by default native VLAN-nya adalah 1. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengganti native VLAN tersebut. Langsung saja kita coba konfigurasi pada ruangan 2 dan ruangan 3. Kita masuk ke interface yang tersambung ke switch 3. Jika sudah, di sini dapat perhatikan native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20.